Kisah tentang Jabalah Ibnul Ayham. Dalam sejarah Islam, ada salah seorang raja kafir yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnul Khattab. Dia bernama Jabalah Ibnul Ayham. Awalnya, dia merupakan raja dari negeri kafir di salah satu negeri di dataran tanah Syam, di tanah Syam sana. Jabalah Ibnul Ayham di dalam kisah hidupnya terdapat beberapa kali fenomena perubahan yang cukup signifikan. Yang tadinya dia adalah seorang raja memimpin negeri kafir, dianya sendiri tadinya adalah non-muslim, kemudian menyatakan diri untuk tunduk dan juga masuk dalam agama Islam. Artinya yang tadinya dia adalah seorang raja, dia harus rela melepaskan status kepemimpinan, status kehormatan dan kemuliaannya yang tadinya dipandang mulia, dijadikan sebagai pimpinan atau raja oleh rakyatnya. Kini dia menjadi rakyat biasa, rakyat jelata. Demikianlah kurang lebih latar belakang dari Jabalah Ibnul Ayham, yang mana suatu ketika saat dirinya sudah menjadi seorang muslim, terjadilah peristiwa yang aslinya cukup, sebagai rakyat jelata cukup biasa-biasa saja. Ketika dia sedang berjalan, selendangnya atau ridaknya terinjak oleh orang atau rakyat yang lain dari kabilah Fazari, Al-Fazari. Tidak disebutkan namanya dalam cerita ini. Yang singkat cerita, Jabalah Ibnul Ayham tidak terima ada orang lain yang menginjak, berani-beraninya menginjak selendang yang sedang dia kenakan. Dan akhirnya dia tampar, dia pukul kepalanya, dia pukul mukanya orang yang menginjak tadi. Dan tentu saja orang yang ditampar, orang yang dipukul tadi tidak terima. Kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab. Kemudian bagaimana solusi yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Kata beliau, ada kalanya engkau, wahai Jabalah Ibnul Ayham, meminta maaf, meminta dihalalkan, artinya meminta maaf. Atau pilihan kedua, andaikan korban tidak memaafkanmu, maka kamu harus mau untuk dibalas tampar, dibalas pukul, sebagaimana engkau telah memukul si korban. Terus terjadilah peristiwa yang tidak terduga. Jabalah Ibnul Ayham dalam hatinya merasa bahwa dia memikirkan, berkata dalam hati, kata dia, dulu saya saat menjadi raja, saat saya jadi orang kafir, belum jadi orang Islam, saya ini raja, dimuliakan oleh rakyat saya. Saya pikir, ini kata Jabalah Ibnul Ayham saya pikir saat saya nanti masuk Islam, saya akan dimuliakan, akan lebih dihormati oleh kaum muslimin, oleh rakyat kaum muslimin. Lah kok ternyata sama aja, diperlakukan seperti rakyat jelata, nggak ada bedanya. Mikir-mikir gitu dia. Ada tanda-tanda, ada indikasi buruk. Akhirnya dia bilang, Jabalah ini bilang kepada Khalifah Umar, beri saya waktu bentar untuk berpikir, wahai Khalifah. Kemudian berpamitanlah, singkat cerita, saat malam tiba, saat jalan-jalan kota sudah mulai sunyi, nggak ada orang yang melihat, Jabalah Ibnul Ayham kabur, pergi meninggalkan kota Madinah saat itu menuju ke Qaisar, ke pimpinan atau ke raja orang kafir. Kemudian murtadlah dia di sana, kembali berganti agama menjadi Nasrani, menjadi orang Kristen. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari kisah Jabalah Ibnul Ayham ini, mestinya ilmu yang kita pelajari
mestinya hidayah yang sudah kita terima, yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, menjadi pembersih, menjadi meluruskan niat kita, membersihkan hati kita, mengeluarkan sifat-sifat buruk dari dalam diri kita, sifat sombong, sifat angkuh, iri, dengki, bukan memandang diri kita merasa lebih pantas dihormati daripada atau dibanding dengan masyarakat lainnya. Kemuliaan kita bukan dari jabatan atau harta atau tampang rupa, tapi kita dimuliakan adalah dengan Islam kita, dengan takwa kita. Maka demikianlah kisah Jabalah Ibnul Ayham, bahwa dikisahkan, diriwayatkan dia pernah menyesal atas perbuatannya itu. Ya, memang dia menyesal, dia pernah murtad, tapi tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa dia kembali ke dalam agama Islam lagi. Jadi menurut riwayat yang disampaikan oleh guru-guru kami, Jabalah ini matinya dalam kondisi tetap murtad, tidak kembali ke dalam agama Islam.